pada kali ini ada semua, tidak ada masalah. Itu aja. Sudah sekarang ada 17 ya, berapa nih? 16. Oke, 16 orang semuanya ya. Baik. Untuk mengawali melanjutkan ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang. Hari ini kalian sehat-sehat tentunya ya. Sudah sarapan. Kita siap untuk belajar. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran dengan seksama. Anakku sekalian, bahwa iman kepada hari akhir itu sebenarnya sudah kita pelajari di kelas-kelas yang telah lalu. Nah, sekarang di kelas 6 kita akan mempelajari lagi secara mendetail tentang hari kiamat tersebut. Dulu Bapak sampaikan apa yang menjadi tujuan kita, pelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah mempelajari tentang iman kepada hari akhir melalui metode model diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah, peserta didik dapat menjelaskan makna hari akhir secara bahasa. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna hari akhir secara istilah. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan dalil nakli tentang hari akhir berkaitan dengan Quran surat Al-Qari'ah. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan dalil nakli tentang hari akhir berdasarkan Quran surat Az-Zalzalah. Nah, demikianlah yang menjadi tujuan kita pada pelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai melalui kegiatan kita, yaitu berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Dan Bapak harapkan kalian tidak segan-segannya bertanya apabila ada hal-hal yang masih belum kalian pahami. Mengasosiasi tadi ya, dan nanti mengkomunikasikan. Oke. Setelah kalian tadi sudah berdiskusi, tahapan yang keempat ya kan, yang tahapan terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil daripada diskusi kalian. Nanti setiap kelompok, perwakilannya tadi yang sudah dipilih, silakan membacakan hasil daripada diskusi tiap kelompok. Nah, nanti kalau ada yang belum jelas dari masing-masing kelompok, baru terakhir kita ada sesi tanya jawab. Paham ya? Nah, udahlah, kita sekarang kita akan mempresentasikan. Silakan dari masing-masing ini siapa kelompok yang sudah siap terlebih dahulu. Itu Bapak kasih nilai yang lebih. Yang pertama ya, nilainya lebih nanti. Yang sudah menyampaikan pertama nilainya lebih bagus daripada yang makanya berlomba-lomba. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya, silakan dari kelompok gimana? Satu kelompok satu orang aja perwakilan. Yang ya, satu orang. Di situ aja nggak apa-apa. Kalian berdiri aja ya, berdiri bahasa aja. Nah, di kelompok yang situ satu orang ya. Udah siap? Udah siap, makanya ini dari kelompok 3 ya. Nah, silakan kelompok 3. Yang lainnya tolong diperhatikan. Kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Kakak. Kiamat sugro dan kubro. Jatuhnya meteor bumi termasuk kiamat sugro. Gunung meletus termasuk kiamat sugro. Dajjal termasuk kiamat sugro. Asbihkan atau asap di timur dan barat termasuk kiamat sugro. Al-Masih termasuk kiamat sugro. Kemunculan nabi palsu pertanda datangnya hari kiamat termasuk kiamat sugro. Kemunculan hewan tak lazim termasuk kiamat kubro. Orang yang meninggal termasuk kiamat
sugro. Banjir termasuk kiamat sugro. Kehadiran Yajud dan Majud termasuk kiamat sugro. Terbitnya matahari dari barat termasuk kiamat sugro. Oke, terima kasih. Dari kelompok tiga ya. Mungkin kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau disanggah, silakan. Mau bertanya atau mau memaparkan diri? Mau membacakan? Oke, boleh dipaparkan dulu, dikomen dulu, silakan. Nah, bacakan satu orang sendiri. Hari kiamat adalah hari hancurnya semesta beserta isinya. Kiamat terbagi menjadi dua macam, yaitu kiamat segera dan kiamat segera. Kiamat segera adalah kiamat kecil yaitu kehancuran yang dialami oleh sebagian yang ada di bumi. Contoh kiamat segera adalah banjir, gunung meletus, kebakaran hutan, dan meninggalnya manusia. Sedangkan kiamat kubra adalah kiamat besar yang belum tahu kapan datangnya hari itu. Ada beberapa tanda-tanda kiamat kubra, yakni munculnya Tuhan atau asap di timur dan barat, munculnya Dajjal, munculnya binatang aneh, matahari terbit dari barat, munculnya Nabi Isa alaihissalam, penenggelaman bumi, kehadiran Ya'juj dan Ma'juj, dan munculnya api dari Yaman. Rasulullah Tidak apa-apa ya. Sekarang dulu aja biar santai lah, nggak usah sendiri. Silakan. Dari kelompok dua, jawab silakan. Yang kelompok yang lain silakan perhatikan nanti mungkin. Nah, setelah kalian tadi sudah menyampaikan hasil diskusi kalian sebagai kegiatan penutup, Bapak juga sampaikan simpulannya. Yang pertama, makna hari akhir secara bahasa adalah hancurnya alam semesta. Sedangkan secara istilah, hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Tapi kita harus percaya akan datangnya hari tersebut karena Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tanda-tandanya. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda hari kiamat. Tapi di pertemuan ini kita harus menyatukan persepsi dulu tentang hari kiamat ya, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Tapi tetap yang harus kalian ingat bahwa pengertian hari kiamat adalah hancurnya alam semesta dan isinya. Itu merupakan pengertian hari kiamat kubro. Sedangkan kalau kiamat sugro, hancurnya sebagian alam semesta. Nah, seperti itulah. Anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari senantiasa dapat kita ingat dan kita jadikan sebuah pelajaran, dan kita ambil intisarinya sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari
dalam kaitannya beriman kepada hari akhir. Tentunya dengan mengimani hari akhir tersebut, kita telah menguatkan daripada pondasi rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, seperti itulah. Anakku, selanjutnya apa sih macam-macam hari akhir? Jadi, para ulama membagi hari akhir itu menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, sedangkan kubro adalah kiamat besar. Kiamat sugro biasanya terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di kali sehingga mengakibatkan banjir. Masih banyak bentuk daripada kiamat kecil yang berkaitan dengan bencana alam. Nah, sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah hari kiamat yang sesungguhnya nanti akan terjadi, ya, hancurnya alam semesta beserta isinya yang ada di dalamnya, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini akan hidup. Nah, hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah, ya. Nah, seperti itulah. Mudah-mudahan dapat kita memetik daripada apa yang sesungguhnya akan terjadi di hari kiamat nanti. Anak-anakku, untuk selanjutnya kalian dapat mengerjakan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Di situ ada beberapa pertanyaan, mohon bisa dikerjakan, ya, baik secara pribadi. Nah, karena LKPD-nya secara pribadi, kalian kerjakan masing-masing. Bagaimana anak-anakku sekalian? LKPD-nya tadi udah dikerjakan, ya. Saya kira ada yang merasa kesulitan atau masih belum bisa menemukan jawaban atau seperti apa. Nah, kalian bisa membuka lagi literasi yang sudah kita tadi amati, ya. Kita baca. Satu lagi, tolong tadi lembar diskusinya juga nanti dikumpulkan. Akan kita rekap hasil daripada diskusi kalian juga, selain daripada pekerjaan mandiri kalian, ya. Nah, itu menjadi penilaian untuk kegiatan pada hari ini, ya. Dan ingat, perlu diingat juga, ya, untuk pelajaran kita di minggu yang akan datang, kita masih berada di materi ketika bumi berhenti berputar. Hanya saja kita nanti akan melanjutkan mengenai tanda-tanda hari kiamat, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Dan mohon untuk sebelum kita pelajari bersama-sama, nanti kalian di rumah
cari literasi yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Kalian dapat mencarinya di internet, bisa mencarinya di buku-buku pelajaran, atau kalian nanti bertanya kepada orang yang kalian anggap mampu untuk membantu kalian. Bisa orang tua, saudara, abang, adik, dan lain sebagainya ya. Intinya apa? Bahwa materi yang akan kita pelajari itu sudah kalian siapkan, sehingga nanti kita mudah untuk selanjutnya memahami materi kita ya. Jangan sampai, karena materi ini sangat penting ya, apalagi kalian sekarang berada di kelas 6 ini. Mudah-mudahan kalian sebagai seorang pelajar yang bertanggung jawab terhadap tugasnya, yaitu belajar ya. Jangan sampai waktu yang ada, baik di rumah, itu kalian gunakan dengan tidak bijak. Bapak harap apa yang kita pelajari bisa kalian pahami, dan pada akhirnya bisa kalian amalkan dalam bentuk kegiatan yang positif ya, seperti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, dan banyak lagi yang lainnya ya. Anak-anakku, apa yang kalian pelajari berkaitan dengan hari kiamat tentunya mudah-mudahan senantiasa kalian ingat, sehingga menjadikan rambu-rambu dalam hidup kita, supaya semua kegiatan yang kita lakukan itu kita imani sebagai salah satu kegiatan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku, apakah kira-kira sudah jelas atau masih ada yang perlu kalian tanyakan? Kalaupun nanti ada yang masih kurang jelas, kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, Bapak yang akan bertanya ya sebagai closing-nya. Marilah kita menutup dengan membaca doa ya. Saya silakan dipimpin lagi.